Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, khususnya anak kelas 2B, dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mengawalinya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa pula untuk klik like, share, dan subscribe. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas materi PAI dan budi pekerti. Dan yang akan kita bahas itu tentang Allah Maha Suci. Ustaz harap anak-anakku semuanya memperhatikannya karena ini adalah materi yang sangat penting untuk kita semuanya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah Al-Quddus. Ya, Al-Quddus. Siapa yang tahu apa itu arti Al-Quddus? Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama di sini. Apa itu Al-Quddus? Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Ya, jadi ini adalah artinya Allah Maha Suci. Lantas, kita sebagai makhluknya apa yang harus kita lakukan ya terkait dengan Al-Quddus. Jadi Allah itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Jadi semua adalah yang baik, tidak ada yang tidak baik. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna. Ya. Yang ketiga, memahasucikan Allah adalah ibadah. Jadi, semua perintah yang kita lakukan itu, ya, terkait dengan perintah Allah itu adalah ibadah. Kemudian, semua makhluk harus memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua makhluk yang ada di dunia ini, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, kemudian makhluk-makhluk yang lainnya, ya, seperti malaikat, itu semua harus memahasucikan Allah. Seperti itu. Kemudian, ucapan tasbih, subhanallah, adalah salah satu cara memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengucapannya kapan? Yang pertama, saat melihat hal yang buruk. Jadi ketika kita melihat hal yang buruk, maka ucapkanlah subhanallah. Kemudian yang kedua, saat mendengar hal yang buruk. Jadi saat melihat dan mendengar hal yang buruk, itu kita mengucapkan subhanallah. Ya. Nah, ini ada pesan untuk kalian semua. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini ada di Quran surat Al-Jumu'ah ya ayat 1. Oke. Kemudian cara menjaga kesucian. Jadi nanti ada beberapa cara untuk menjaga kesucian. Entah itu secara lahir maupun secara batin. Yang pertama yaitu menjaga kesucian tubuh. Jadi menjaga kesucian tubuh itu bisa dilakukan dengan mandi, ya, mandi, kemudian berwudu, ya, itu bisa menjaga kesucian tubuh. Oleh karena itu
kita setiap hari diperintah untuk selalu mandi agar tubuh kita bersih dan juga sehat. Ya, karena sesungguhnya Allah menyukai sesuatu yang bersih dan indah. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kesucian pakaian. Jadi pakaian yang kita kenakan setiap hari itu harus dicuci kalau memang sudah kotor. Ya, paling tidak kita ganti baju setiap hari. Ya. Kemudian agar najis-najis yang menempel pada pakaian kita maka harus dicuci dengan bersih supaya baju yang kotor itu bisa dipakai kembali ketika sudah kering nanti. Jadi itulah cara menjaga kebersihan pakaian. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kesucian lingkungan. Bagaimana caranya? Yang pertama, membersihkan rumah seperti ini. Jadi, usahakan rumah kita itu terlihat bersih. Ya. Karena kebersihan pangkal kesehatan. Ya, jadi itu ada istilah bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Dan lebih baiknya kalau membersihkan rumah atau membersihkan lingkungan itu dilakukan secara bersama-sama agar pekerjaannya itu lekas selesai. Ya, jadi kebersihan lingkungan, kebersihan rumah itu sangat penting agar tempat yang kita tempati itu bebas dari kotoran dan najis. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Dan sekarang itu sudah dibedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Ya, jadi kita sebagai pengguna harus bijak kalau setelah menggunakan sesuatu, buanglah di tempat sampah. Ya. Kemudian cara menjaga kesucian hati sekarang. Jadi menjaga kesucian hati dengan cara seperti ini. Ya, jadi ini yang kita lakukan setiap hari dan ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Marilah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi agar hati kita menjadi suci, maka laksanakanlah ibadah setiap hari seperti ini. Untuk itu, Ustazah selalu memberikan mutabaah kepada kalian semuanya, bukan karena kalian melakukan ibadah karena harus mengisi mutabaah Ustazah, tetapi memang itu adalah kewajiban kalian untuk menjaga hati kalian, okay? Menjaga diri kalian. Karena apa? Ketika kita meninggal nanti, amar inilah yang akan kita bawa. Okay? Jadi itu tadi beberapa cara untuk menjaga kesucian. Jadi ada berapa ya? Tadi ada cara menjaga kesucian tubuh, pakaian, kemudian menjaga kesucian lingkungan, ya kan? Kemudian yang terakhir tadi menjaga kesucian hati. Oke, itu. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian semuanya. Tugasnya, catatlah hal-hal penting dalam slide tadi di buku tulis PAI-mu. Jadi, apa yang ada di penjelasan slide tadi, coba kalian tulis hal yang penting di dalam bukumu tadi, di bukumu. Oke. Jadi, hasil tulisanmu silakan dikirim ke Ustazah, usahakan tulisannya yang bagus, ya, agar bisa terbaca oleh Ustazah. Bisa ya? Jadi hanya menyalin hal-hal yang penting saja, tidak ditulis semuanya. Kalian catat yang penting, kemudian kalian kirim ke Ustazah seperti itu. Ya.
Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mohon maaf karena memang mendadak nggih, baru jadinya tadi malam dan Ustazah rekamannya baru pagi ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakannya dengan lancar. Dan sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.